Oke. Eh, di modul 9 ini ada 13 poin yang harus teman-teman pahami dari modul 9 ini. Nah, yang 13 poin itu yang pertama, satu, pengertian kepemimpinan. Teman-teman harus paham dulu apa itu pengertian kepemimpinan. Kemudian, yang kedua, mengenai teori bakat dalam kepemimpinan. Kemudian yang poin ketiga, teori perilaku dalam kepemimpinan. Kemudian, teori situasi dalam kepemimpinan dan kemudian teori-teori kontemporer dalam kepemimpinan. Poin ke-6 mengenai pengertian kepemimpinan strategis. Kemudian poin ke-7 mengenai tingkatan kepemimpinan. Poin ke-8 mengenai mengapa kepemimpinan strategis diperlukan. Yang ke-9 karakteristik dari kepemimpinan strategis. Kemudian poin 10 fungsi dari kepemimpinan strategis. Poin 11 fungsi perencanaan dari kepemimpinan strategis, meliputi analisis evaluasi diri, penentuan visi dan misi, penentuan strategi, dan penentuan driver strategis kunci. Kemudian yang poin ke-12 fungsi pelaksanaan dari kepemimpinan strategis, dan poin yang ke-13 yaitu fungsi evaluasi kepemimpinan strategis. Nah, ini adalah 13 poin yang harus teman-teman pahami dari modul 9 ini. Oke, kita masuk ke kegiatan belajar 1 dulu, yaitu mengenai kepemimpinan. Nah, menurut teman-teman, kepemimpinan itu artinya apa? Kepemimpinan itu artinya apa? Kepemimpinan, arti kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu artinya apa? Lihat ya. Menurut Mbak Fitriani, Ahmad Basofi, pemegang kekuasaan. Menurut Mbak Fitriani, proses mengarahkan dan mempengaruhi orang dalam kelompok. Kemudian Mbak Ayu Pusparini, proses mengarahkan dan sama melibatkan orang lain bahwa bawahan karyawan yang menjadi pimpinannya, yang mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas tugas atau pekerjaan dalam setiap pekerjaan, proses mengarahkan sama. Oke. Ya, kepemimpinan itu dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok.
Nah, kemudian menurut John R. P. French and Bertrand Raven dalam tulisannya The Basis of Social Power, itu mengidentifikasikan bahwa 5 macam sumber kekuasaan. Nah, 5 macam itu ada apa aja? Ada reward power, ada coercive power, ada legitimate power, ada referent power, ada expert power. Nah, reward power itu maksudnya balasan, coercive itu power itu paksaan. Nah, legitimasi power, ada kekuasaan referensi, ada kekuasaan kepakaran. Nah, kekuasaan balasan itu, kekuasaan itu datang dari kemampuan seseorang memberikan balasan kepada orang lain melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya dengan memberikan gaji. Nah, itu reward power. Kemudian kekuasaan paksaan, coercive power. Nah, ini kekuasaan ini datang dari kemampuan seseorang untuk menghukum orang lain jika orang tersebut tidak dapat mengerjakan sesuatu. Nah, misalnya ada yang datang telat, misalnya pas ini kan, pas kerja datang telat, terus dihukum kan dengan misal potong gaji bisa, atau ditambah jam kerjanya mungkin bisa, seperti itu kan. Kemudian ada kekuasaan legitimasi. Nah, kekuasaan ini datang jika seseorang mempunyai hak atau secara hukum diperbolehkan mempengaruhi orang lain dalam wilayah tertentu. Kemudian ada kekuasaan referensi. Nah, kekuasaan ini datang karena seseorang atau satu kelompok ingin meniru atau mengidentifikasikan dirinya sebagai orang tertentu. Kemudian ada juga yang kekuasaan kepakaran. Nah, kalau kekuasaan kepakaran ini karena orang itu expert atau ahli dalam bidang itu, makanya dia mempunyai kekuasaan dalam bidang itu. Contoh misalnya kan, dokter. Dokter dia punya keahlian dalam bidang kesehatan. Nah, dia bilang sama pasiennya, Anda harus makan obat 3 kali sehari. Nggak mungkin kan ya sebagai pasien kita makan obat 5 kali dalam sehari. Kita patuh kan sama si dokter. Karena kita tahu, karena si dokter ini punya ilmu di bidang itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kekuasaan kepakaran. Lanjut. Teori bakat. Nah, teori bakat ini berusaha mengidentifikasi karakteristik pribadi dari seseorang pemimpin. Nah, teori ini juga melihat karakteristik apa yang membedakan pemimpin yang efektif dengan pemimpin yang tidak efektif. Nah, pandangan semacam ini mengasumsikan bahwa pemimpin mempunyai sifat atau karakteristik yang terbawa sejak lahir. Nah, seperti itu. Itu yang dari teori bakat. Nah, teori bakat ini merupakan teori-teori yang membahas tentang kepemimpinan. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan atau pendekatan, bukan pendekatan ini lebih ke arah teori ketimbang pendekatan. Teori-teori yang menjelaskan mengenai kepemimpinan. Ada teori bakat, ada teori perilaku, dan teori situasi. Nah, kalau teori bakat itu lebih melihat ke arah karakteristik si pribadi dari si pemimpinnya. Nah, kalau kita lihat lagi, yang berikutnya kan, teori perilaku. Kalau teori perilaku ini fokusnya itu pada perilaku apa yang dimiliki oleh si pemimpin. Nah, ini ada beberapa teori
teori perilaku menurut perilaku pemimpin menurut para ahlinya. Yang pertama, teori Tannenbaum dan Warren H. Smith, bahwa gaya kepemimpinan dapat dijelaskan melalui dua ekstrim, yaitu fokus pada atasannya dan fokus pada bawahannya. Nah, kalau misalnya kepemimpinan yang fokus pada bosnya itu penggunaan wewenang oleh manajer. Sedangkan kalau yang kepemimpinan fokus pada bawahan, wilayah kebebasan untuk bawahan. Nah, kita lihat lagi kemudian yang kepemimpinan fokus pada bos itu biasanya manajer manajer membuat keputusan dan mengumumkannya. Kemudian manajer juga menyajikan ide dan mengundang pertanyaan. Kemudian juga manajer, manajer menjual keputusannya. Kemudian manajer juga menyajikan keputusan tentatif yang bisa berubah. Nah, kalau misalnya yang fokus pada bawahannya itu manajernya menjelaskan masalah, memperoleh saran dan pembuat keputusan. Jadi ada saran dari si bawahannya. Kemudian manajer juga membolehkan bawahannya untuk bekerja dalam batas waktu yang telah ditentukan atasan. Kemudian manajer menentukan batas dan kemudian meminta kelompok untuk membuat keputusan. Nah. Kemudian ada juga teori perilaku oleh kalau yang ini yang mana ini? Oh, ini teori perilaku dari studi Ohio State University. Nah, dari penelitian di Ohio State University ini melihat efektivitas kepemimpinan itu melalui dua variabel. Pertama, struktur inisiatif. Yang kedua, perhatian. Nah, misalkan di sini kan, teman-teman lihat di gambar halaman 9.10, di gambar 9.2, misalnya kan semakin tinggi perhatian dan semakin tinggi struktur inisiatif. Oh, ini gaya pemimpinannya ya. Perhatian rendah. Oh, jadinya strukturnya tinggi dan perhatiannya rendah. Kalau perhatiannya tinggi, inisiatif struktur tinggi. Rendah. Ini perhatian rendah. Nah, coba teman-teman lihat di gambar 9.2 itu. Menurut teman-teman, bagian yang mana yang mempunyai struktur kepemimpinan yang efektif? Struktur gaya kepemimpinan mana yang memiliki kepemimpinan yang efektif?
Jalan-jalan. Nah, ya benar. Struktur tinggi dan perhatian tinggi, struktur tinggi dan perhatian tinggi. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah dengan perhatian tinggi ini bisa dipakai untuk setiap situasi kerja? Apakah perhatian yang tinggi dalam untuk kepemimpinan yang efektif itu bisa digunakan untuk semua situasi kerja? Ada. Jalan.
Ayo dibaca yang paragraf 2-nya. Teman-teman baca yang paragraf 2. Yang di paragraf 2 coba dibaca. Apakah semua situasi kerja itu membutuhkan perhatian tinggi untuk kepemimpinan yang efektif? Iya. Jadi penelitian studi Ohio State ini yang diadakan di Ohio State ini ternyata nggak semua perhatian yang tinggi itu menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Ternyata ada beberapa situasi, contohnya seperti di militer gitu kan, dalam kondisi perang gitu kan, atau militer yang menuntut atau situasi di mana dituntut untuk mengambil keputusan yang serba cepat dan tegas. Nah, di situ malah yang dibutuhkan malah perhatian yang rendah karena ya butuh butuh yang respon cepat dan keputusan cepat. Jadi lebih ke arah sih kepemimpinannya yang bawahnya ngikut gitu kan. Jadi pada situasi kerja tertentu perhatian tinggi tidak begitu dibutuhkan. Nah, seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Kemudian ada lagi studi The University of Michigan. Nah, studi ini menemukan bahwa gaya kepemimpinan yang berfokus pada karyawan itu merupakan gaya kepemimpinan yang lebih efektif dibanding dengan fokusnya pada produksi. Nah, penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan pemimpin yang efektif itu mempunyai hubungan yang baik dengan bawahannya. Dan dalam pengambilan keputusan itu bergantung pada kelompok, bukan pada individu. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya itu, gaya kepemimpinan yang seperti ini lebih efektif gitu. Kemudian ada lagi yang apa lagi nih? Kisi-kisi manajerial atau grit. Itu gaya dimensi kepemimpinan tidak berdimensi tunggal tapi multinasional dari tingkatan rendah sampai tinggi. Nah, gaya kepemimpinan ini merupakan yang paling efektif dari segala situasi menurut buku ini.
Nah, di sini nih ada 5 kombinasinya. Nah, coba teman-teman buka bukunya di halaman 9.13 yang gambar 9.3. Nah, menurut teman-teman, gaya kepemimpinan mana yang baik? Itu ada 5 kan? Ada 5 kombinasi. Country Club minus 9, potensi karyawan, tetapi rendah pada produksi. Wah, kalau begini rugi dong kalau misalnya yang country club management. Tingkat produksinya rendah loh itu, 109. Oke, pada umumnya teman-teman jawab 9.9, gaya kepemimpinan 9.9 atau democratic management. Alasannya kenapa? Alasannya apa? Alasannya kenapa yang 9.9 itu lebih baik? Ya. Mempunyai yang tinggi terhadap kemampuan kerja. Ya, oke. Nah, ya, oke. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini itu akan mengurangi absensi atau perpindahan kerja. Kemudian juga dapat meningkatkan prestasi. Kemudian meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, oleh sebab itu, gaya kepemimpinan tim atau democratic management ini bisa digunakan hampir di setiap situasi kerja. Nah, jadi oleh sebab itu gaya kepemimpinan tim atau democratic management ini yang paling baik karena bisa digunakan hampir di semua situasi kerja.